Nah sekarang kita akan membahas Staresso SP200. Ya, ini adalah Staresso SP200. Loh, bukannya Staresso itu ada yang gede juga. Iya, yang gede itu namanya Staresso SP300. Nah ini yang SP200. Bedanya apa sih ya? Cuman ukurannya aja. Loh, bukannya ada yang satu lagi model yang SP200M. Oh, itu bedanya ini. Dia nggak ada base-nya ini. Kalau yang M itu dia benar-benar fokus untuk buat berpergian, untuk travel. Jadi ini adalah SP200 dan bedanya kalau dengan yang M itu dia ada base-nya, dia ada tempatnya. Nah, menurut saya SP200 ini lebih cocok untuk penggunaan harian. Nah, siapa yang kiranya cocok menggunakan alat-alat manual seperti ini? Pertama, itu adalah orang yang dia budgetnya cuma 500.000. Kalau dibandingkan dengan mesinnya harganya 500.000 tuh biasanya bekas dan pasti jelek. Mesin yang 1 jutaan aja itu masih mediocre banget dan agak ribet juga pakai mesin. Jadi kalau pakai ini kita lebih approachable, lebih merakyat gitulah ya harganya. Apalagi kalau kalian beli ini yang bekas, kalian bisa dapatkan dari mulai 200 sampai 400.000 itu yang bekas. Apalagi kalau yang bekas itu, kalau yang punya itu biasanya suka eksperimen, dia biasanya juga akan memberikan bonus-bonus tambahan seperti unpressurized basket dan lain-lain. Kebetulan saya punya ini yang SP200 yang biasa, yang ada dockingnya, yang untuk kebutuhan rumahan daripada travel. Nah ini dulu saya beli bekas karena saya lihat ada yang menjual harganya murah banget. Nah saya akhirnya beli. Tapi waktu itu saya belum tahu ternyata itu yang SP200 biasa itu punya 2 varian teman-teman. Jadi ada varian yang new version, ada yang varian yang old version. Nah yang new version itu nggak ada bottomnya guys, dia bisa bottomless. Jadi kalau dia mau pakai unpressurized basket itu masih support. Nah kalau yang old version, yang versi 1 yang ini itu dia masih punya bottom, jadi dia nggak support bottomless. Dia bentuk basketnya pun juga beda seperti ini, dia ada bottomnya, jadi dia nggak support untuk unpressurized basket. Nah disitulah saya merasa ya enggak apa-apa lah ya namanya juga hidup ya jualnya juga murah banget sih, jadi nggak bisa protes gimana, tapi ya sebenarnya saya masih penasaran sih bagaimana perbedaannya. Tapi setelah saya lihat secara umum di internet ya, saya survei beberapa video itu, perbedaan utama dari unpressurized dan pressurized basket itu terletak pada bitterness sama kompleksitas. Jadi kalau kalian meminum dari yang pressurized itu biasanya bitterness-nya itu lebih kuat, lalu kompleksitinya itu lebih tidak kompleks daripada yang unpressurized gitu. Namun ternyata saya juga bisa membuat 1 cup kopi yang kompleks dari pressurized basket. Jadi saya lumayan cukup puas lah ya memakai alat ini. Namun sepertinya saya sudah berada di titik jenuh karena penggunaannya agak capek, dan saya itu dosis kopi yang saya minum itu sudah sangat tidak cocok untuk alat ini, karena alat ini tuh salah satu kekurangannya dibandingkan yang SP300. Jadi kekurangan ini punya SP200 ya, SP200 secara umum maupun yang M, mau yang versi 1, versi 2, atau yang ada M atau yang non M, itu kekurangannya cuma satu menurut saya. Dia porsinya terbatas di single shot. Jadi kita bisa ngekstrak itu cuman maksimal kalau dipaksain itu cuman sampai 12 gram kopi teman-teman. Jadi dia nggak bisa lebih dari 12 gram. Jadi paling banyak kalau kita mau yield paling banyak itu ya di sekitar 30 gram lah ya. Dia masuknya ke lungo ya, espressonya ya jenis lungo yang 1:3.
yang 30 gram. Kalau lebih dari itu, percaya nggak percaya, rasanya bener-bener nggak masuk sih. Kalau saya biasanya kalau mau saya tetap mau efisien kayak gitu, itu saya biasanya pisah guys. Jadi saya ekstrak dulu sampai 1:2. Saya kebanyakan 1:2.5, 2,5, 1:2 sampai 1:2,5. Nggak sampai 1:3, karena biasanya kalau 1:3 itu udah muncul bitternessnya. Nah, kalau kalian yang tidak suka bitterness, itu kalian bisa akali dengan kalian yield dulu, kalian press dulu sampai 1:2 atau paling banyak 1:2,5, baru kalian pisahin apa cairan yang utama, lalu baru kalian ekstrak lagi sampai habis gitu airnya. Kalau misalnya kalian mau efisiensi biji kopi, tapi ya lumayan oke sih kalau kalian yang terutama yang berpuas diri dengan single shot ataupun mau membuat kopi ini menjadi americano atau mau menjadi cappuccino begitu. Kalau saya, karena saya penggemar espresso langsung ya, espresso doang ya, bahkan saya itu penggemar espresso doang, itu menurut saya alat ini cukup melelahkan. Saya pernah maksain, saya mau double shot, ya udah saya mau langsung ngebrew back to back. Jadi habis ngebrew di ekstrak 2,5, terus saya bersihin langsung, saya ekstrak 2,5 lagi. Capek capek dan nggak worth it sih, kecuali kalian jualan ya. Ini soalnya saya minum sendiri ya. Kalau kalian jualan sih beda lagi ya, nanti mindset kerja sama mindset buat diri sendiri kan beda ya. Seperti itu guys. Jadi ini ya, seperti itu, ini impresi saya terhadap SP200M. Makanya saya masih mikir-mikir ini untuk membeli, untuk menjual alat ini lagi dengan harga yang mungkin sedikit lebih tinggi daripada saya membelinya ya, karena waktu saya membelinya itu sedikit nggak masuk akal harganya. Makanya saya nggak protes apapun yang gimana kondisinya, saya juga nggak protes. Orang ini masih bisa berfungsi dengan normal aja, saya alhamdulillah. Sebelumnya itu malah, wah ini bisa nggak ya, wah ini tidak buka ya, saya ada pikiran kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah ya aman-aman aja nyatanya, dan saya bisa membuat satu cup espresso yang enak dan kompleks dan mantap, lebih mantap daripada kopi dari kafe-kafe di dekat saya. Soalnya apa guys, kopi itu yang penting itu adalah biji kopinya. Nah, kalau kalian punya biji kopi specialty, itu sejelek-jeleknya specialty kalau dibandingkan dengan komersil, apalagi komersil yang ngebrewnya asal-asalan. orang kerja kan biasanya kayak gitu ya, orang asal aja gitu. Orang biasanya espresso itu, orang banyaknya hobinya espresso itu dibuat latte dan dibuat mochaccino, cappuccino, dicampur-campur, atau paling dekat itu americano. Jadi seberapapun istilahnya jelek ekstraksinya, itu akan termaafkan dengan tambahan bahan-bahan tambahan itu. Orang saya aja kalau gagal nih ya, saya ngekstrak espresso gagal, waduh bitternessnya lumayan ganggu ya. Saya jadiin americano, masalah selesai. Saya jadiin latte, masalah selesai. Bitternessnya ganggu ya guys. Espresso itu kalau kalian pinter yang buat itu nggak ada bitternessnya guys, nggak pahit guys, nggak yang kayak kalian minum obat gitu. Bener-bener jadi kayak minuman yang menyenangkan untuk diminum gitu. Gimana pendapat kalian teman-teman tentang SP200 ini? Kalau kalian pengen tutorial silahkan komen di bawah ya guys, nanti akan saya buatkan tutorial sebelum saya berpisah dengan alat ini, karena saya pengen menjualnya ya. Dan kalau kalian juga pengen eksperimen, mas coba pakai kopi kapal api di espresso, di staresso, gas. Tapi asal sarannya satu, komen ya. Kalau ada yang komen nanti saya siap dengan senang hati gitulah ya. Mantap. Jangan lupa ngapain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk banget asam.